Teman, cara ini akan sangat-sangat berguna sekali bagi teman-teman, terutama teman-teman di fase awal penanaman ya teman-teman. Nah, simak videonya sampai selesai. Nah, sebagaimana yang teman-teman simak, dia sebelum menjadi mesin chainsaw yang bisa menebang habis pohon terong ini, maka dia sebelum menyentuhnya dia langsung mati ya teman-teman. Oleh karenanya maka simak terus cara ini agar nanti ke depan teman-teman pas melakukan proses penanaman, bibit yang teman-teman miliki tidak dipotong langsung oleh makhluk pembawa mesin chainsaw ya teman-teman. Kalau ini kan dia sudah pas menyentuh tanah dia langsung mati ya teman-teman, dia membusuk seperti ini. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman berhasil dalam proses budidaya cabai ataupun budidaya tanaman terong. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses perawatan terhadap terong Tropita F1 usia 2 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini usianya 2 hari setelah tanam. Nah, populasi yang saya tanam di sini adalah 1100 batang tanam ya teman-teman. Kita akan melakukan proses perawatan atau sedang melakukan proses perawatan. Apa-apa saja tips yang harus kita lakukan agar nanti tanaman terong itu yang pertama terhindar dari fusarium, yang kedua adalah terhindar dari virus kuning, yang ketiga adalah terhindar dari kutu putih ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, 2 faktor sudah cukup untuk melakukan proses perawatan terong. Yang pertama adalah proses penanganan ulat, yang kedua adalah proses penanganan fusarium ya teman-teman. Itu untuk tanaman terong. Jadi sedikit lebih mudah dibandingkan dengan kita melakukan proses penanaman cabai ya teman-teman. Nah, untuk menangani jamur dulu ya teman-teman agar terhindar dari fusarium, sebagaimana sekarang musim hujan, sebenarnya untuk jenis tanaman terong itu lebih cocok ditanam di musim kemarau ya teman-teman. Tetapi karena memang ini targetnya adalah bulan puasa atau lebaran yang akan datang yang saya akan tanam ini, sehingga saya melakukan proses penanaman terong. Nah, untuk fusariumnya atau untuk jamurnya, fungisidanya kita menggunakan Ditan M4580 WP. Ya, teman-teman bisa menggunakan yang lain, tetapi yang kali ini saya gunakan adalah merek Ditan. Kemudian untuk pengendalian kutu-kutuan, ya kita menggunakan Abasel atau berbahan aktif Abamectin, atau bisa juga teman-teman menggunakan Imidacloprid seperti Apidor, Bespidor, Agus dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk penanganan agar nantinya ini yang lebih sakral ya teman-teman. Ini yang lebih harus teman-teman perhatikan. Rahasia ini selalu saya berikan di mana proses budidaya tanaman terong saya selalu berhasil adalah kita menggunakan puradan. Ya, teman-teman, puradan. Jadi puradan ini sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa jika perakaran itu baik dan sehat, maka nutrisi yang diserap, unsur hara yang diserap itu akan cenderung lebih bagus. Sehingga ke depan untuk proses pertumbuhannya itu akan maksimal. Jadi jangan salah kemudian ketika kita melakukan proses penanaman apapun, ketika perakarannya kurang bagus, maka disitulah nanti akan berdampak pada tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke dosis dulu sebelum kita ke harga. Untuk dosis Ditan, karena saya menggunakan Deligen 20 liter, menggunakan Deligen spray 20 liter, kita menggunakan 2-3 sendok makan. Sudah cukup ya teman-teman. Dan untuk Abasel atau untuk Abamectinnya kita menggunakan 20 mili, karena 1 liter itu 1 mili ya teman-teman, atau sekitar 2 tutup. Ini kan ada takarannya nih di atas. Nah, untuk puradan ini sendiri, karena puradan ini kita tabur sebagai akarisida ya teman-teman, itu disesuaikan saja. Jadi untuk pemberian puradan itu dampaknya dia akan 6 bulan masih terdampak pada akar. Jadi akar tersebut masih kita bisa lindungi dengan memberikan puradan ya teman-teman. Inilah tips-tips dan cara agar nanti tanaman terong ke depan, karena ini terong produk terbaru Tropita terong lalap, ini akan bagus, akan lebat ya teman-teman. Meskipun untuk kondisi saat ini memang kurang menarik, sebagaimana yang teman-teman simak, jadi memang kurang menarik seperti biasa. Tapi next ke depan ini akan bagus, akan baik. Oleh karenanya maka bagi teman-teman yang baru bergabung
atau baru menemukan channel ini, baik itu dalam proses budidaya tanaman cabai ataupun tanaman terong, silakan like, komen, share, dan subscribe agar nanti ke depan ketika saya update video-video terbaru tentang tata cara saya bagaimana untuk melakukan proses penanaman, pengolahan lahan, perawatan, pemupukan, dan lain sebagainya dalam proses budidaya hortikultura itu berhasil ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat mencegah lebih baik mengobati, itu sama halnya dengan kita melakukan proses penanaman. Baik itu melakukan proses penanaman terong, tanaman cabai, dan lain sebagainya. Jadi ketika usia-usia rentan-rentan seperti inilah, di antara usia 1 hari setelah tanam sampai 14 hari setelah tanam, nah disitulah kita sebaiknya melakukan perawatan ekstra. Karena ke depan ketika sudah melampaui masa tersebut dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu terjadi layu fusarium, baik itu terjadi layu bakteri, baik itu terjadi virus kuning, baik itu terjadi jamur dan lain sebagainya, maka di situ kita akan cenderung lebih pusing, akan cenderung lebih pesimis untuk melakukan proses perawatan, dikarenakan ketika hal tersebut sudah terjadi, nah disitulah biasanya mental petani down dengan biaya yang sudah kita keluarkan begitu banyak ya teman-teman. Sementara tanaman yang seharusnya tumbuh subur ternyata tidak. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak sedikit petani yang mengalami kegagalan dalam proses budidaya dan diakibatkan daripada hal tersebut tidak dilakukan ya teman-teman. Nah sebaiknya maka 14 hari setelah tanam itulah perawatan ekstra harus rutin, harus kita ekstra berikan ya teman-teman. Jadi untuk proses budidaya tanaman terong ataupun tanaman cabai itu, karena sekali lagi saya tekankan, untuk di zaman-zaman sekarang, untuk satu pohonnya saja ya teman-teman, kita hampir mengeluarkan Rp10.000. Dari mulai proses pengolahan lahan, mulai proses pembelian bibit, kemudian proses pemupukan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya maka jika satu pohon ini saja ternyata sudah mati, satu pohon mati, itu berarti kita sudah rugi Rp10.000 ya teman-teman. Jadi untuk total biaya yang kita keluarkan bisa dihitung per pohon saja. Kalau contoh saya menanam di sini 1.100 batang tanam kali 10.000, itulah modalnya ya teman-teman, 1.100.000. Seperti itu. Lain lagi untuk proses pengolahan lahannya, lain lagi untuk lain sebagainya ya teman-teman. Jadi untuk 1.000 meter ini saja kurang lebih hampir 10 juta rupiah untuk proses modal yang saya keluarkan ya teman-teman. Dan jika terjadi kegagalan ya seperti itulah. Jadi petani itu, mental petani itu adalah mental yang sangat kuat. Karena di dunia bisnis, dunia agribisnis, dunia pertanian itu memang tidak mudah ya teman-teman, tidak mudah. Salah sedikit, salah proses perawatan sedikit, maka disitulah kerugian akan kita dapatkan. Nah, tetapi dengan cara tersebut ke depan, kerugian tersebut insya Allah bisa kita minimalisir. Meskipun saya sebetulnya tidak mengajari teman-teman, karena setiap petani itu memiliki pengalaman, memiliki ilmunya masing-masing. Tetapi sedikit sharing bahwa setiap kali saya melakukan proses budidaya, ilmu-ilmu yang saya terapkan ya, itulah yang saya tutorialkan ya teman-teman. Selama hampir sekarang berarti 10 tahun saya budidaya tanaman cabai dan tanaman terong ya teman-teman. Oke, kita akan melakukan proses penaburan. Terima kasih sudah menonton channel saya, sudah menonton video saya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jika bermanfaat silahkan like, comment, share, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat abaikan saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan proses penyepraian ya teman-teman.